melarang orang-orang untuk berbuat mungkar, dia melarang orang bermaksiat, berbuat jelek jahat, tapi syirik. Maka ini merupakan keadaan jelek dari seorang manusia. Dia menerangi orang lain dengan ilmu, memberitahukan orang lain tentang perkara ma'ruf, memerintahkan, tapi dia sendiri jelek lagi keadaannya adalah orang yang sudah tahu ilmunya, sudah tahu itu hal yang jelek, haram, dibenci oleh Allah, dan dia juga bercanda. Jadi ancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'alaihi." Tidaklah engkau melihat ada seseorang dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Hawa nafsunya diikuti, segala apa yang dia inginkan diikuti. Hawa nafsunya memerintahkan kepada sesuatu yang jelek, dia terjadi. Kata Allah, "Adallahu ala ilm." Kemudian kami sesatkan dia di atas ilmu. Ini sebagian kejadian menimpa para penuntut ilmu. Dia sudah tahu ilmunya, sudah hafalkan ayat hadisnya, tapi hatinya terlalu keras, tapi setannya terlalu kuat. Tidak haram Allah, sesungguhnya Allah itu cemburu. Kecemburuan Allah kalau seorang mukmin bermaksiat atau melakukan sesuatu yang Allah haramkan, tapi dia kerjakan, habis dia berbuat jahat, dia bacakan hadisnya di depan orang. Subhanallah, tapi jelek keadaan orang ini. Keadaan orang paling jelek, habis waktunya dihafal hadis, habis waktunya, habis uangnya, habis tenaganya, tapi ilmunya tidak bersarang dengan. Dia bacakan hadis untuk orang dengar, tapi hatinya mati. Kenapa orang-orang begitu? Orang-orang yang tidak ikhlas dalam belajar, tidak ikhlas dalam belajar, tidak sungguh. Makanya hadis yang dia bacakan bukan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tapi mental tidak masuk di telinga depan. Masuk pun tidak. Keadaan orang-orang sudah tahu jelek, kenapa harus dicoba? Perhatikan semua. Jangan suka ikut-ikutan. Kalau lihat sesuatu perkara yang mungkar, buruk di sekitar kita, itu harus kita larang, kita laporkan ke ustadznya untuk menjaga lingkungan kita biar selalu diberkahi oleh Allah, bukan malah ditutup-tutupin. Bersatu di dalam sesuatu kesesatan, ini sesuatu yang paling dibenci dalam agama. Kompak tapi di perbuatan dosa, ini paling dijengkel dalam agama Islam. Kalau mau kompak, Allah itu bilang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau mau kompak kerjasama pada sesuatu yang bir, kemaksiatan ditutup-tutupin. Allah nanti azab, semuanya diazab. Allah menurunkan hukuman, semuanya kena, walaupun yang tidak kerjakan juga. Kenapa? Karena dia ridho. Maksiat dilakukan di sampingnya, dia tidak ikut kerjakan, tapi dia ridho, tapi dia diam. Sama juga hukumannya ini orang-orang seperti ini.
ini menghilangkan keberkahan di satu tempat, pondok pesantren. Hal yang harusnya ditumbuhi nilai-nilai Islam, jihad di jalan Allah sungguh-sungguh, tapi dikotori oleh pekerjaan perbuatan-perbuatan mungkar. Maka sebagai penutup Ustaz peringatkan, kalau melihat perbuatan yang kita tahu itu dosa itu kita tahu, semua kita tahu dosa, yang betul-betul hati mengingkari, hatinya tidak suka dilihat pekerjaan tersebut oleh orang lain, itu dosa. Kalau sudah melihat itu di teman kita mengerjakan, jangan didiamkan, jangan malah diam. Ustadz kita ini satu angkatan, nggak boleh. Mau satu angkatan, mau saudara, nggak boleh. Bahkan dirimu sendiri, kalau sudah berbuat yang baik, tegur. Ini perbuatan saya sudah tidak baik, ini malah didiamkan. Jangan didiamkan, laporkan ke musyrifnya. Kalau tidak direspon, laporkan ke ustadznya, ke pesantrennya. Banyak orang. Untuk apa? Biar lingkungan kita terjaga, biar lingkungan kita selalu diberkahi oleh Allah, jangan dikotori oleh maksiat, perbuatan yang jelek. Kenapa? Kalau sudah banyak dosa, nanti dicabut berkahnya, tidak diberkahi suatu tempat kalau sudah terlalu banyak maksiat. Semoga peringatan dan nasihat yang sedikit ini sedikit bisa menyegarkan hati-hati santri sekalian, mengingatkan untuk selalu istiqomah di jalan yang lurus, menjauhi perbuatan dosa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita dari kecondongan, kecenderungan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup dari Ustaz yang sedikit ini. Barakallahu fiikum. Tetap semangat, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tegak, gerak, balik kanan, bubar, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.